Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Andreas Nduru. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih pada saat ini Bapa. Kau memberikan kami kesempatan, memberikan kami kehidupan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini adalah belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan kita akan merenungkan dari ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Saudaraku, belajar dari Tuhan Yesus. Itulah tema kita pada hari ini. Kalau kita melihat bahwa siapakah Yesus? Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Yesus memiliki pribadi yang mengasihi semua orang tanpa memandang status setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukti kasih Yesus terhadap kita adalah ketika ia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk penghapusan dosa-dosa orang percaya. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah yang dilakukan Yesus ketika bertemu dengan Zakeus. Yesus tidak memandang status Zakeus sebagai pemungut cukai. Akan tetapi Yesus memandang Zakeus sebagai orang yang ingin dikasihi, diselamatkan, membutuhkan pertolongan, sehingga Yesus sendiri mau menawarkan diri untuk menumpang di rumah Zakeus. Saudara yang terkasih, sering sekali kita melakukan penolakan terhadap orang-orang yang jatuh dalam dosa, dan bahkan melihat wajahnya saja pun kita tidak mau lagi karena dosa-dosa yang telah ia perbuat yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang melihat Tuhan Yesus ketika hendak menginap di rumah Zakeus. Mereka berdalih dan bersungut-sungut dalam hati serta menghakimi dengan berkata, "Mengapa Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa?" Saudaraku, ketika kita memandang orang lain dengan kacamata kita sendiri, maka kita akan memiliki perasaan yang negatif atau perasaan yang salah terhadap seseorang. Kita akan memandang status orang itu sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak benar di hadapan kita. Namun sebaliknya, jika kita memandang orang lain dengan kacamata Tuhan, maka orang yang berbuat salah atau berbuat dosa pun kita masih tetap mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Zakeus. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menjauhkan diri dari Zakeus, tetapi Yesus datang kepada Zakeus dan menawarkan diri untuk nginap di rumah Zakeus. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti jatuh dalam dosa. Dan setiap kita pasti berbuat kesalahan di hadapan manusia. Bahkan di hadapan Tuhan sekalipun kita selalu berbuat salah. Selama kita masih ada di dunia ini, pasti kita akan berbuat dosa. Dan bagaimana caranya agar kita terlepas dari kuasa dosa itu? Hanya ada satu jalan, yaitu kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus mengaku, bersandar kepada Tuhan, memohon ampun atas semua pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata,
Jika kita mengaku dosa kita di hadapan Yesus Kristus, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Hanya melalui Yesus kita mampu diselamatkan, kita mampu disucikan dari setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Kita belajar dari kehidupan Yesus yang selalu senantiasa menerima orang-orang yang berdosa, menerima orang-orang yang tercemar, menerima orang-orang yang berbuat salah. Hendaknya kita meneladani sikap Yesus yang selalu mencari orang yang hilang, mencari orang yang berdosa untuk dibawa kepada kebenaran, dibawa kepada Allah Bapa, sehingga orang-orang itu diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, hidup memandang kepada orang lain, siapapun mereka. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menantikan kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih Kristus yang mengasihi semua orang, yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita senantiasa belajar dari Tuhan Yesus untuk mencari orang yang hilang, untuk mencari orang-orang yang berdosa agar bertobat dan membawa kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami berterima kasih pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami mampu meneladani sikap dan perbuatan-Mu ketika Engkau bertemu dengan Zakeus sebagai pemungut cukai, di mana dia adalah orang yang berdosa di hadapan masyarakat dan di hadapan-Mu. Namun Engkau Tuhan datang untuk menginap di rumahnya. Engkau Tuhan datang untuk mengasihinya. Biarlah kami semua Tuhan dapat mengasihi orang-orang yang hilang. Tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.